Nasi goreng, Nak. Ibu, apa yang terjadi dengan Yusuf sesudah dijual? Kasihan Yusuf, Bu. Pasti ia rindu ayah dan ibunya. Rindu adiknya juga. Benar, Hana. Yusuf rindu semuanya. Tetapi ia tidak bisa pulang. Aku ingin dengar cerita tentang Yusuf lagi, Bu. Ibu selesaikan masak dulu ya. Lalu kita sarapan bersama. Nah, setelah makan, Ibu akan bercerita. Kalian kan libur hari ini. Sekarang Ibu akan melanjutkan cerita tentang Yusuf. Kalian siap mendengarkan? Siap, Bu. Yusuf adalah orang yang cerdas dan selalu disertai oleh Tuhan. Ketika sampai di Mesir, ia dibeli oleh seorang pegawai istana Fir'aun. Karena kecerdasannya, Fir'aun mengangkat Yusuf menjadi gubernur yang ditugaskan untuk mempersiapkan Mesir menghadapi bencana kelaparan. Ia mengerahkan orang Mesir untuk menanam gandum dan menampung hasilnya dalam lumbung-lumbung. Ketika negeri-negeri lain mengalami kelaparan, banyak orang datang ke Mesir membeli gandum. Tanah Kanaan, tempat Yakub dan anak-anaknya tinggal, juga mengalami kelaparan. Yakub menyuruh anak-anaknya membeli gandum ke Mesir. Mereka ditemui oleh Yusuf yang berkuasa untuk menjual gandum di Mesir. Ketika mereka datang, Yusuf berlaku seolah-olah tidak mengenal mereka. Orang mana kalian? Kami orang Kanaan. Kami datang untuk membeli gandum. Negeri kami ditimpa kelaparan yang hebat. Di negeri kami sudah tidak ada gandum lagi. Maka kami datang ke sini untuk membeli gandum. Membeli gandum? Kalian ini pasti mata-mata. Kalian datang untuk menyelidiki di mana kelemahan negeri kami. Siapa yang menyuruh kalian? Tidak, Tuhan. Kami bukan mata-mata. Kami datang hanya untuk membeli gandum. Kami ini bersaudara, Tuhan. Kami ini orang baik-baik, bukan mata-mata. Bohong. Kalian datang kemari untuk menyelidiki di mana kelemahan negeri ini. Tidak, Tuhan. Kami ini 12 bersaudara. Kami anak dari satu ayah di negeri Kanaan. Seorang dari kami telah meninggal, dan yang bungsu sekarang ada bersama ayah kami. Kalau benar kalian bukan mata-mata, aku mau menguji kalian. Kalian tidak akan meninggalkan negeri ini jika adik kalian yang bungsu itu tidak kalian bawa ke hadapanku. Seorang dari kalian harus pulang menjemputnya. Yang lain akan ditahan di sini sampai ucapan kalian terbukti. Jika kalian tidak membawa adik kalian ke hadapanku, jelas bagiku bahwa kalian adalah mata-mata musuh. Pengawal, masukkan mereka ke penjara. Para pengawal memasukkan saudara-saudara Yusuf ke dalam penjara. Selama 3 hari mereka tinggal di dalam penjara. Sesudah itu, Yusuf menyuruh para pengawalnya membawa saudara-saudaranya menghadap dia. Aku orang yang takut kepada Tuhan. Aku kasihan kepada kalian dan meringankan beban kalian. Untuk membuktikan bahwa kalian ini jujur, seorang dari kalian akan ditahan dalam penjara. 9 orang yang lain boleh pulang dan membawa gandum yang kalian beli untuk keluargamu yang sedang menderita lapar. Setelah itu, kalian harus membawa adik kalian yang bungsu ke hadapanku. Kalau kalian melakukan apa yang aku katakan, kalian tidak akan kuhukum mati. Baik, Tuan. Kami akan melakukan perintah Tuan. Siapa namamu? Nama saya Simeon, Tuan. Kamu tetap tinggal dalam penjara. Yang lain boleh pulang ke negeri kalian. Kita sekarang dihukum akibat kesalahan kita terhadap adik kita dahulu. Ia minta tolong tetapi kita tidak mau peduli walaupun kita melihat bahwa ia sangat menderita. Itulah sebabnya kita sekarang mengalami penderitaan ini. Bukankah dulu sudah aku katakan kepada kalian supaya anak itu jangan diapa-apakan? Tetapi kalian tidak mau mendengarkan. Dan sekarang kematiannya dibalaskan kepada kita.
Yusuf sedih mendengar ucapan mereka. Ia ingat ketika mereka menjualnya sebagai budak. Yusuf meninggalkan mereka lalu menangis. Ketika sudah dapat berkata-kata lagi, ia kembali kepada mereka, lalu mengambil Simeon dan menyuruh mengikat dia di depan semua saudaranya. Pengawal, ikat orang ini dan bawa orang ini ke dalam penjara. Baik, Tuan. Keesokan harinya, Yusuf menyuruh para pelayannya mengisi karung-karung yang dibawa kakak-kakaknya diisi dengan gandum. Ia memerintahkan agar uang mereka masing-masing dimasukkan ke dalam karung-karung itu. Dan Yusuf juga memerintahkan agar mereka menyiapkan bekal bagi mereka, supaya mereka tidak kelaparan dalam perjalanan. Sesampainya di rumah, mereka membuka karung-karung mereka dan mereka terkejut. Uangku dikembalikan? Lihat, ada di dalam karungku. Uangku juga dikembalikan. Mengapa orang itu melakukan hal ini kepada kita? Ayah, Gubernur Mesir menuduh kami memata-matai negerinya. Kami menjawab, kami orang baik-baik, bukan mata-mata. Kami orang jujur. Kami semua 12 bersaudara, anak dari satu ayah, dan seorang telah meninggal. Sedangkan yang bungsu ada bersama ayah kami di Kanaan. Gubernur itu mau membuktikan kejujuran kami, ayah. Ia berkata, seorang dari kalian harus tinggal, yang lain boleh pulang dan membawa gandum kepada keluargamu. Simeon ditahan di sana, ayah. Kalau mau membeli gandum ke Mesir lagi, kami harus membawa Benyamin, anak bungsumu, ayah. Kalian menyebabkan aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada, Simeon tidak ada lagi. Dan sekarang kalian akan mengambil Benyamin juga. Bukan main penderitaanku. Serahkanlah Benyamin kepadaku, ayah. Nanti aku akan bawa kembali. Jika tidak, ayah boleh membunuh kedua anak laki-lakiku. Tidak, Benyamin tidak boleh kalian bawa. Abangnya telah mati. Jangan-jangan ia mendapat celaka dalam perjalanan itu. Aku ini sudah tua, dan kesedihan yang akan kalian datangkan kepadaku akan mengakibatkan kematianku. Kelaparan di Kanaan makin hebat. Keluarga Yakub menghabiskan semua gandum yang dibawa dari Mesir. Ia tidak ingin anak dan cucunya mati kelaparan. Pergilah lagi ke Mesir dan belilah gandum untuk kita. Kalau tidak, kita akan mati kelaparan. Ayah, Gubernur Mesir itu telah memberi peringatan keras kepada kita bahwa kami tidak boleh menghadap dia jika kami tidak membawa adik kami itu. Kalau ayah mengizinkan Benyamin ikut, kami bisa pergi ke sana membeli gandum, ayah. Tapi kalau ayah tidak mengizinkan Benyamin ikut, kami tidak bisa pergi ke sana. Mengapa kalian menyusahkan aku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa kalian masih mempunyai adik? Ayah, orang itu terus-menerus bertanya tentang kami dan tentang keluarga kita. Masih hidupkah ayahmu? Apakah kalian masih punya adik laki-laki lain? Kami terpaksa menjawab semua pertanyaan itu, ayah. Bagaimana kami dapat menduga bahwa dia akan menyuruh kami membawa adik kami itu? Izinkanlah Benyamin ikut, ayah, dan aku yang bertanggung jawab atas dia. Kalau aku tidak membawanya kembali dengan selamat, aku tanggung hukumannya seumur hidup, ayah. Jika memang harus begitu, bawalah hasil yang paling baik dari negeri ini sebagai hadiah untuk gubernur itu. Bawalah juga uang 2 kali lipat, karena uang yang ditemukan dalam karung kalian itu harus kalian kembalikan. Barangkali itu suatu kekeliruan. Bawalah adikmu itu dan kembalilah dengan segera.
Semoga Tuhan membuat gubernur itu merasa kasihan kepada kalian, sehingga ia mau mengembalikan Benyamin dan Simeon kepadamu. Mengenai aku ini, jika aku memang harus kehilangan anak-anakku, apa boleh buat? Baiklah ayah, kami berangkat ke Mesir membeli gandum. Kakak-kakak Yusuf berangkat ke Mesir bersama dengan Benyamin. Mereka sampai ke rumah Yusuf dan ternyata Yusuf sudah menyiapkan perjamuan bagi mereka. Yusuf makan pada sebuah meja tersendiri dan saudara-saudaranya pada meja yang lain. Saudara-saudara Yusuf ditempatkan pada meja yang berhadapan dengan Yusuf, menurut urutan umurnya masing-masing, mulai dari yang sulung sampai yang bungsu. Simeon pun dikeluarkan dari penjara dan duduk bersama mereka. Hati Yusuf meluap karena rasa rindu dan sayang kepada adiknya. Ia hampir tak dapat menguasai dirinya. Ia meninggalkan ruang pertemuan dengan tiba-tiba, lalu masuk ke kamarnya dan menangis. Benyamin adikku, aku rindu sekali kepadamu. Aku ingin Benyamin adikku tinggal di sini bersamaku. Kakak-kakakku sudah berlaku jahat kepadaku. Aku tidak mau mereka mengenali aku dan aku tidak mau mereka tinggal di sini. Aku mau mereka pulang ke Kanaan saja. Maaf Tuan, kami sudah pernah datang kemari untuk membeli makanan. Ketika membuka karung-karung, kami menemukan seluruh uang pembayaran gandum kami ada di atas gandum. Kami tidak tahu siapa yang memasukkan uang itu. Sekarang kami membawanya kembali kepada Tuan. Selain itu, kami masih membawa uang juga untuk membeli makanan lagi. Jangan takut, jangan khawatir. Kalian tidak usah memikirkan uang itu. Kalian telah menceritakan kepadaku tentang ayahmu yang sudah tua itu. Bagaimana keadaannya? Ayah kami baik keadaannya Tuan. Jadi, inikah adikmu yang bungsu itu, yang telah kalian sebut-sebut kepadaku? Semoga Tuhan memberkatimu, anakku. Siapa namamu? Nama hamba Benyamin Tuan. Mari kita makan. Terima kasih Tuan. Isilah karung-karung orang itu dengan gandum sampai penuh. Letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Perhatikan baik-baik. Taruhlah pialaku, piala perak itu, di dalam mulut karung anak yang bungsu. Baik, tuanku. Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu. Kalau engkau sampai kepada mereka, katakan kepada mereka, mengapa kalian membalas yang baik dengan yang jahat? Yusuf sudah berbuat baik kepada kalian, mengapa kalian mencuri pialanya? Berhenti! Berhenti kalian! Ada apa, Tuan? Mengapa Tuan menyuruh kami berhenti? Kalian tidak tahu diri. Mengapa kalian membalas yang baik dengan yang jahat? Tuanku Yusuf sudah berbuat baik kepada kalian. Mengapa kalian mencuri pialanya? Mengapa Tuan tega menuduh kami mencuri? Kami sama sekali tidak melakukan apa yang Tuan tuduhkan. Uang yang kami dapat di mulut karung ketika dulu kami membeli gandum saja, kami kembalikan. Masa kami mencuri emas atau perak dari rumah tuanmu? Silakan periksa karung-karung kami. Orang yang di dalam karungnya ditemukan piala Yusuf, biarlah orang itu dihukum mati. Dan kami semua akan menjadi budak tuanku Yusuf. Ya, usulmu itu baik. Tetapi perintah Tuan Yusuf tidak begitu. Siapa yang di dalam karungnya ditemukan piala itu, hanya dialah yang akan menjadi budak Tuan Yusuf. Yang lain bebas dari salah dan boleh pulang ke negeri kalian. Saudara-saudara Yusuf segera menurunkan karung masing-masing ke tanah dan membuka karungnya. Kepala rumah Yusuf itu memeriksanya dengan teliti. Ia mulai dengan yang sulung sampai kepada yang bungsu. Ia menemukan piala itu dalam karung Benyamin. Hah?
Bagaimana mungkin piala ini ada di dalam karungku? Tuan, aku tidak mencuri. Aku tidak mengambil piala ini. Aku tidak tahu bagaimana piala ini ada di dalam karungku. Tidak usah banyak tanya. Nyatanya piala tuanku Yusuf ada di dalam karungmu. Itu adalah bukti bahwa kamu telah mengambilnya. Tidak, Tuan. Aku tidak mengambilnya. Ampun, Tuan. Ampun. Kamu akan kubawa kepada tuanku Yusuf. Kamu harus menjadi budaknya. Kalian semua boleh melanjutkan perjalanan. Sesuai dengan perintah tuanku Yusuf, adikmu harus menjadi budaknya. Ampun, Tuan. Kami harus menghadap tuanku Yusuf. Kami tidak bisa pulang tanpa membawa adik kami. Aku tidak peduli. Aku hanya melakukan perintah tuanku. Tolong, Tuan. Tolong. Kami harus menghadap tuanku Yusuf. Baiklah. Kalian boleh kembali ke rumah tuanku Yusuf. Kalian harus siap menanggung akibat kejahatan kalian. Baik, Tuan. Apakah aku tidak cukup berbuat baik kepada kalian? Kami tidak tahu apa yang harus kami katakan kepada tuanku. Kami juga tidak dapat membela diri kami. Nyatanya, piala tuanku ditemukan di karung adik kami. Kami semua datang untuk menyerahkan diri untuk menjadi budak tuanku. Aku tidak akan berbuat seperti yang kalian katakan. Hanya orang yang di dalam karungnya ditemukan pialaku, dialah yang harus menjadi budakku. Yang lain boleh pulang ke rumah ayah kalian. Tuan sudah meminta supaya kami membawa adik kami kemari menghadap Tuan. Ayah kami tidak mengizinkan kami membawa adik bungsu kami. Ayah kami takut kehilangan dia. Ia sudah pernah kehilangan kakak dari si bungsu. Memangnya apa yang terjadi dengan kakak Benyamin? Aku tidak sanggup menceritakannya, Tuan. Mengapa kamu diam? Katakan saja. Aku ingin tahu apa yang terjadi dengan kakak adik bungsumu itu. Kami menjualnya, Tuan. Kami telah menjual adik kami sebagai budak. Lalu kami katakan kepada ayah kami bahwa adik kami telah mati diterkam binatang buas. Ayah kami percaya bahwa anak itu sudah meninggal. Kami tidak tahu di mana adik kami sekarang dan apa yang terjadi padanya. Tega sekali kalian menjual adik kalian. Apakah adikmu tidak sedih? Apakah dia tidak menangis waktu kalian jual? Tuan, kami sudah berbuat jahat kepada adik kami. Kami telah membuat ayah kami sedih. Hamba-Mu ini telah menanggung anak itu terhadap ayah kami. Hamba telah berkata kepada ayah kami, jika aku tidak membawa anak ini kembali kepadamu, akulah yang berdosa kepada ayah untuk selamanya. Oleh sebab itu, baiklah hamba-Mu ini tinggal di sini, menjadi budak Tuan, menggantikan anak itu, Tuanku. Biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Tidak mungkin aku pulang kepada ayahku bila anak itu tidak bersama-sama dengan aku. Aku tidak sanggup melihat kesedihan yang menimpa ayahku. Akulah Yusuf. Aku adikmu yang sudah kalian jual. Masih hidupkah ayah? Marilah dekat-dekat. Akulah Yusuf saudaramu yang kalian jual menjadi budak. Sekarang kalian jangan bersusah hati. Kalian telah bermufakat untuk berbuat jahat kepadaku. Tetapi Tuhan mengubah kejahatan itu menjadi kebaikan. Sudah 2 tahun ada kelaparan. Dan selama 5 tahun lagi
orang tidak akan membajak atau menuai. Sesungguhnya Tuhan menyuruh aku mendahulu ke Mesir untuk memelihara kehidupan keluarga kita. Jadi, bukanlah kalian yang menyuruh aku ke sini, tetapi Tuhan. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh istananya dan atas seluruh tanah Mesir. Aku telah dipercaya Firaun untuk menyelamatkan Mesir dari kelaparan, sehingga di negeri ini ada banyak gandum. Segeralah kalian menjemput ayah dan seluruh keluarga kita, supaya semua tinggal di Mesir dan terbebas dari bencana kelaparan. Sekarang ibu mau bertanya, apa pendapat kalian tentang Yusuf? Yusuf baik sekali ya, Bu. Yusuf sudah mendapatkan perlakuan jahat dari saudara-saudaranya, tetapi Yusuf tidak mau berbuat jahat lagi kepada mereka. Yusuf tidak mau membalas kejahatan mereka dengan kejahatan juga. Kalau Yusuf jahat, dia akan melarang saudara-saudaranya beli gandum. Kalian sudah berbuat jahat kepadaku. Kalian tidak boleh membeli gandumku. Tetapi Yusuf malah mengembalikan uang untuk membeli gandum. Kisah Yusuf ini mengingatkan kita supaya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau orang berbuat jahat kepada kita, kita jangan membalasnya dengan berbuat jahat kepadanya. Kita ini tetap harus berbuat baik kepada semua orang, termasuk kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Tuhan selalu menemani apapun yang kau lalui. Janganlah kau takut, nyanyikanlah lagu ini dan kau riang kembali. Aku anak Tuhan, Dia mengasihiku. Aku ikut Tuhan seumur hidup. Ku anak Tuhan, Dia mengasihiku. Aku ikut Tuhan seumur hidupku. Di saat hatimu sedih, ingatlah Tuhan. Saat temanmu tak ada, Tuhan selalu menemani. Apapun yang kau lalui, janganlah kau takut. Nyanyikanlah lagu ini dan kau riang kembali. Aku anak Tuhan, Dia mengasihiku. Aku ikut Tuhan seumur hidup. Ku anak Tuhan, Dia mengasihiku. Aku ikut Tuhan seumur hidupku. Aku anak Tuhan, Dia mengasihiku. Aku ikut Tuhan seumur hidupku. Anak Tuhan, Dia mengasihiku. Aku ikut Tuhan seumur hidupku. Ku anak Tuhan, Dia mengasihiku. Seumur hidupku, seumur hidupku.